Guys, balik lagi bersama gua Mike Raja terakhir dari Isekai di Coffee Shop Talk. Thank you buat komen-komentar yang masuk di kemarin. Beberapa video terakhir itu kita bagus-bagus banget ya statistik ya. Thank you buat semua teman-teman yang nonton dan support ya tentunya ya. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe kalau suka sama kontennya. Terus thank you buat semua teman-teman yang udah nyumbang melalui Saweria kita ya. Ada di pojok kanan bawah kalau yang mau nyumbang. Jadi di konten hari Jumat ini kita akan ngebahas sebuah berita besar yang datang dari Bandai Spirit atau Bandai Namco atau dari Tamashii Nation ya. Jadi sebelum kita mulai lebih lanjut, kita kasih iklan yang berikut ini buat lewat dulu ya guys. Oke guys, jadi ini ada sebuah berita dari Bandai ya. Gua nggak tahu ini sebenarnya berita baik atau ini berita buruk. Cuman kalau menurut komentar yang masuk, ini lebih ke berita buruk sih. Ya tapi gimana ya, ini nggak bisa dihindarin. Jadi biar kita nggak lama-lama dan biar tidak ada asumsi liar antara kita, langsung aja kita ambil cuplikan dan kita bacain ya guys. Nih, jadi ini ada postingan dari Mecha Alliance. Tulisannya gini, Bandai Spirit President and CEO Hiroshi Sakaki have announced that they will have revised the price of all plastic model kit starting in April 2025. The announcement reads, even though we have been striving to maintain the price of our plastic model product for over 40 years, we have determined that it is difficult to maintain the current price structure due to the recent sharp rise in raw material prices and packaging materials, as well as rising distributor costs, and will therefore implement a series of price revision for some product to be resold in April 2025 and thereafter. The new price structure will be implemented on April 1st, 2025. HG will get around 200 until 300 yen increases. MG will get around 400 until 600 yen increases. Jadi intinya akan ada kenaikan harga di produk-produk plastik model kitnya Bandai, walaupun mereka selama 40 tahun ini nggak naik dan mencoba untuk tetap tidak naik ya, tapi tetap tahun 2025 ini di April mereka akan naik karena harga barang mentah yang naik, plastik yang naik, packaging yang naik, dan harga distribusi yang naik juga. Harga-harga kenaikan itu akan berkisar di 200 sampai 300 yen untuk produk-produk HG dan akan naik sekitar 400 sampai 600 yen untuk produk-produk MG. Sisanya ya nanti tinggal di-adjust aja ya. Ini statement langsungnya langsung gue tampilin juga ya dari press release resminya, dan ini ada translate-nya juga buat temen-temen ya. Terus ini langsung gue tampilin lagi harga-harga HG-nya berapa menjadi berapa. Misalkan HG yang 330 yen menjadi 440 yen. Terus harga HG yang 2530 yen menjadi 2750 yen gitu. Ini ada beberapa harganya lah. Pokoknya di sini gue tampilin yang bahasa Jepangnya dan bahasa translate-nya juga atau Inggrisnya juga gue tampilin. Oke guys, ini udah banyak komentar-komentar yang masuk ya, tapi ini dari website luar negeri ya, dari Facebooknya si Mecha Alliance itu ya. Jadi ini cuma gue tampilin aja sambil gue ngomong di sini. Jadi lu kalau ada yang lu mau lihat yang versi bahasa Inggris silahkan lu pause, kalau lu nggak mau ya lu skip aja juga nggak apa-apa. Intinya gue tampilin aja. Nah, langsung gue masuk ke komentar yang bahasa Indonesia aja ya, biar teman-teman juga enak, gue ngebacanya juga enak. Komentar yang masuk bahasa Indonesia ini adalah komentar yang gue dapetin dari Gundam Community Indonesia ya. Jadi ini memang bukan, sekali lagi bukan hasil translate dari bule yang gue translate, tapi adalah komentar dari temen-temen komunitas yang memang notabene adalah orang Indonesia. Yang HG rata-rata naik 10%, tapi yang 1144 poster boy kayak Barbatos atau RX782 naiknya lumayan signifikan ya, sampai 30%. Untuk MG presentasinya sekitar 5%. Di Jepang naiknya 200 sampai 300 yen, di Indo naiknya berapa ya Gan? Waduh. Kalau masuk sini naiknya keterlaluan sih, mungkin pindah ke lini model kit lainnya. Terus di Jepang baru naik harganya lah, di Indo nggak ada yang hujan, nggak ada angin lewat, naik harganya menggila sampai sekarang dengan banyak alasan yang ngaco. Sekarang dapat alasan terbaru dari Bandainya langsung buat pembelaan terkuatnya. Main produk negara tetangganya aja lah, masih ada tank Panzer Pespur. Mungkin menjustifikasi toko menggandakan dan melakukan aksi markup harga. Kalau dari komentar-komentar teman-teman lokal yang masuk ya, jadi malah sepertinya seolah-olah memberikan bahan dan alasan kepada toko-toko
untuk naikin harga ya, tapi kan sebenarnya nggak juga ya. Sebenarnya harganya ini memang naik dari pusat sih. Cuman memang kita nggak bisa tahu seller-seller nakal di Indonesia itu atau seller-seller yang mikirinnya cuan doang gitu ya, tanpa mikirin jalur distribusi, tanpa mikirin komunitas, tanpa mikirin apakah lininya ini akan menjadi besar dan bisa diterima atau tidak gitu ya, atau apapun lah ya. Ya kadang-kadang susah juga sih. Ini memang menjadi celah buat pedagang-pedagang nakal ya, yang memang mencari celah gitu. Gue sambil bacain lagi ya. Dan kalau ada beberapa yang gomis ya memang sengaja gomis karena kepanjangan. Kita lebih berdebat, kita lebih bahas secara verbal aja ya. Wajar sih inflasi Jepang pasca Covid emang tinggi. Rumah ibu aja naik. Oke, kali 300. Udahlah, KL atau Jepang 2 kali setahun aja. Di sini naiknya berkali-kali lipat lagi. Udahlah, belok ke Mochin, mau ke Cina. Karena aku suka mecha. Mecha bukan cuma Gundam doang. Sebelum Jepang menaikkan harga, di Indonesia sudah naik harga gila-gilaan. Ketika Gunpla harga baru udah masuk Indo, harga stok-stok lama juga ikut naik juga. Nah itu yang menjadi kekhawatiran sebenarnya guys. Jadi ada salah satu komen yang gue baca di grup ya, bukan di sini. Gue di sini tadi nggak di screen capture sama admin kita, tapi di grup itu ada yang bilang ini menjadi celah untuk seller-seller menjual harga barang lama dengan harga baru yang disesuaikan di tahun depan April itu. Ya, jadi sebenarnya gimana ya? Itu kita nggak bisa ngomong juga sih kalau memang sellernya punya kebijakan seperti itu. Balik lagi, setiap toko, setiap pedagang, setiap penjual punya aturan masing-masing. Ada toko-toko yang mungkin fair dalam artian, oh ini gue belinya harga lama, ya udah ngikut harga lama aja. Yang ini masuknya setelah April 2025. Kalau gitu yang ini ngikut harga baru. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi ada juga pedagang-pedagang yang memanfaatkan kesempatan. Barang yang dia beli tahun 2023, yang dia beli 2022, dia beli 2024 yang harganya masih murah itu mungkin juga akan dinaikkan sesuai dengan harga baru. Mungkin, gua nggak tahu. Tapi rasanya akan ada pedagang-pedagang yang ke situ. Apakah ini sebuah celah? Ya tentu sebuah celah. Apakah akan ada pedagang nakal? Tentu akan ada. Apalagi untuk barang-barang rare, limited, hard to get, atau barang-barang special edition lainnya. Ya kita nggak bisa apa-apa. Balik lagi, kalau lu suka ya lu beli, lu nggak suka ya lu silakan cari toko lain. Atau ya akalin deh gimana, mau nabung ke, atau mau nunggu cashback ke, atau ya apapun juga lah ya. Tapi dan again menurut gua ini sebuah bold decision banget dari Bandai ya, untuk berani ngomong dan berani bikin press release seperti ini. Karena Gundam dan plastik model kit itu menurut gua adalah satu penghasilan terbesarnya Bandai Namco atau Bandai Spirit atau Tamashii Nation. Di saat dia harus naikin harga seperti ini, itu sebuah bold decision banget gitu. Dan kalau kita lihat harga Jepangnya, kalau kita lihat harga bandrol yennya di kotak aslinya, memang tidak pernah ada kenaikan setelah sekian lama. Beda dengan harga Chogokin, beda dengan harga SHF yang naik pun mereka nggak bikin announcement. Chogokin naik nggak bikin announcement, harga SOC naik mereka nggak bikin announcement, harga SHF naik mereka nggak bikin announcement. Harga WCF naik, mereka nggak bikin announcement. Lini apapun yang naik, sepertinya mereka tidak bikin announcement. Tapi untuk Gunpla, mereka bikin announcement. Dan yang turun tangan langsung press deal-nya. Tandanya memang ini concern banget ke sini gitu. Ya, gimana gitu. Nggak bisa apa-apa juga. Satu, raw material plastiknya naik, packaging naik, harga distribusi keluar Jepangnya tinggi. Ya, jadi akan ada penyesuaian. Gitu sih guys. Suka nggak suka, ini kenyataan. Jadi ya siap-siap aja, brace yourself. Buat teman-teman yang punya insight atau punya pandangan lain, silakan tulis di kolom komentar ya. Kalau gua sih jujur sampai sekarang gua masih beli Plamo, tapi memang semuanya jadi backlog dan gua memang udah mau mulai lagi ngerakit, tapi masih mencari titik terang apakah mau dicat, apakah mau clean build aja. Karena semakin gak dirakit, semakin banyak backlognya, semakin kotaknya pengok, semakin kesel liatnya juga. Jadi rasanya gue memang harus segera ngerakit sih. Jadi gitu aja dulu, gue Michael Chur aja terakhir dari saya untuk konten kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya. Terus thank you buat semua saweran yang masuk. Sampai ketemu di episode berikutnya. Gue nungguin banget komentar-komentar dari teman-teman builders untuk di konten kali ini. Karena gue pengen banget dengerin insight-insight kalian gitu. Ah lebay nih, naik segini aja komplain, padahal bisa beli PG gitu kan. Ah lebay nih naik segini aja banyak cincong, padahal mainnya robot. Ah lebay nih naik segini aja, padahal di rumah koleksinya patung. Atau memang ada komentar-komentar lain, atau ada pemikiran-pemikiran lain. Langsung drop your comment below ya guys. Gue tunggu ya guys. Oke, peace out dulu untuk konten kali ini. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye bye.